niat kita ini akan berpengaruh terhadap langkah kita selanjutnya. Kalau niat kita adalah sekedar saya pengen berkegiatan dengan, saya pengen punya ternak, saya pengen melihara ternak, ya akhirnya yang akan kita dapatkan cuma sekedar itu saja. Jadi kita mau membuka mindset dari teman-teman semua yang datang ke Sinatria ini sebenarnya pengen jadi apa sih? Apakah hanya sekedar beternak saja atau memang pengen cash flow? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Sinatria Farm. Pada hari ini kita akan membahas mengenai kamu pengen menjadi peternak atau pengusaha peternakan. Nah, kita akan membahas mengenai perbedaan antara peternak dan pengusaha peternakan. Apa saja bedanya, apa saja yang harus dipersiapkan jika kita ingin menjadi peternak ataupun pengusaha peternakan. Nah, untuk podcast kali ini kita masih bersama Ibu Vita Krisna Dewi dan kita akan banyak bertanya kepada beliau seperti itu. Nah, mungkin selamat pagi Bu Vita, apa kabarnya hari ini? Pagi Bara, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, pada sesi kali ini kita akan berbicara mengenai peternak dan pengusaha peternakan. Itu bedanya apa? Terus ketika kita ingin menuju salah satunya itu apa saja yang harus dipersiapkan? Nah, untuk pertanyaan pertama sebenarnya perbedaan mendasar antara keduanya itu ini apa Bu? Peternak dan pengusaha peternakan. Perbedaan utamanya peternak dengan pengusaha peternakan adalah di model cara dia mengelola peternakannya ya. Jadi kalau di peternak ya orientasinya adalah ternak hidup. Sementara pengusaha peternakan orientasinya adalah ternak terjual. Jadi ada cash flow yang diharapkan, sementara kalau di peternak ya sudah pokoknya yang penting ternaknya gemuk, hidup, tambah banyak. Nah itu kalau di peternak. Sementara kalau di pengusaha peternakan tidak sekedar hidup tapi juga dia memenuhi kebutuhan pasar. Jadi memang sangat berbeda ya keduanya ini, sama-sama memelihara ternak tapi tujuan atau arahnya itu sangat berbeda. Nah, mungkin langkah atau step by stepnya seperti apa Bu untuk menjadi pengusaha peternakan? Ya, sebenarnya yang jadi masalah itu gini, menjadi peternak ataupun pengusaha peternakan itu tidak ada salahnya dua-duanya gitu ya. Yang menjadi masalah itu seringkali begini, kita menjadi peternak, tetapi usaha kita sebagai peternak, tetapi kita pengen mendapatkan cash flow sebagaimana pengusaha peternakan. Nah itu yang menjadikan masalahnya kan di situ. Nah, bagaimana langkahnya supaya kita tidak apa ya istilahnya, hanya sekedar menjadi peternak tetapi bisa menjadi pengusaha peternakan. Langkah yang harus kita lakukan adalah mengubah ya mindset kita. Niat kita ini akan berpengaruh terhadap langkah kita selanjutnya. Kalau niat kita adalah sekedar saya pengen berkegiatan dengan, saya pengen punya ternak, saya pengen melihara ternak, ya akhirnya yang akan kita dapatkan cuma sekedar itu saja. Kita bikin kandang, kemudian kita menyediakan pakan, kemudian ternaknya kita masukkan, kita pelihara setiap hari, itu sudah cukup menjadi peternak. Yang penting dia sehat, makan bagus, ternaknya gemuk-gemuk, sudah selesai. Nah, sementara pengusaha peternakan itu adalah sejak awal dia memang punya rencana bahwa peternakan ini nanti akan menghasilkan sesuatu. Sesuatunya itu apa? Entah itu dalam bentuk uang, entah itu dalam bentuk produk yang memang diminati pasar. Kan bisa jadi ada uang yang diharapkan tetapi mungkin uangnya itu datangnya belakangan misalnya. Karena target finansial saya adalah di bulan kesekian misalnya kan. Jadi tapi tetap harus ada targetnya. Jadi makanya perubahan mindset, perubahan visi ini yang membedakan antara peternak dengan pengusaha peternakan. Kalau kita menjadi pengusaha peternakan pasti diawali dari visi dulu. Kita punya visi dulu, visi kita apa nih? Saya pokoknya dalam satu tahun ini saya harus mendapatkan pendapatan, saya memiliki pendapatan dari peternakan sekian juta, sekian puluh juta, sekian ratus juta gitu ya. Itu kalau dia memang pengen menjadi pengusaha peternakan. Tapi kalau cuma sekedar pengen beternak kan, ya nanti itu udahlah nggak usah mikirin kita pengen punya uang dari ternak gitu. Nah, apa dampaknya sebenarnya ketika kita punya perbedaan visi ini? Itu nanti perbedaannya pada roadmap-nya. Langkah apa yang akan kita tempuh? Kalau misalnya kita hanya berorientasi menjadi peternak saja,
Maka ya sudah, kita belajar tentang bagaimana manajemen ternak yang baik, bagaimana manajemen pakan, kemudian bagaimana manajemen kesehatan, bagaimana mencegah ternak supaya tidak sakit, bagaimana manajemen kandang, sanitasi dan sebagainya. Cukup sampai di situ. Sementara kalau kita ingin menjadi pengusaha peternakan, kita juga belajar manajemen, tapi juga kita menargetkan marketnya kita siapa. Sejak awal sudah kita setting. Karena saya pengen punya pendapatan sekian, maka saya harus menargetkan nih, bisa jual ke siapa, ke bagian mana market saya. Oh misalnya saya penjualannya ke A misalnya. Oh di A ini yang dibutuhkan adalah ternak dengan kualifikasi seperti ini misalnya. Dia punya karkas yang tebal misalnya kan. Nah nanti berbeda dengan kalau dia pokoknya yang penting domba, bobotnya sekian. Berbeda dengan yang tadi kan, antara A dengan pengusaha end user A dengan end user B ternyata beda kualifikasinya. Karena perbedaan kualifikasi ini tentu akan berbeda dengan jenis ternak yang akan dipelihara. Makanya kalau yang mau jadi pengusaha peternakan, bahkan bentuk kandang, site plan, kemudian pakannya nanti apa, kemudian jenis ternak yang dipelihara apa, itu pasti akan direncanakan sejak awal. Sampai kapan dia akan belajar tentang manajemen, kapan dia akan mulai menghasilkan uang, cash flow itu sudah mulai jalan di bulan keberapa, itu sudah direncanakan dari awal, itu perbedaannya. Ya, jadi memang visi dan arah itu benar-benar harus jelas ya. Dan kalau dari diskusi kita malam tadi kan kita juga ada webinar khusus alumni Sinatria Farm. Jadi kan pembahasan tadi malam kan juga mengenai ini juga, pengusaha peternakan yang berbicara, dan beliau berbicara mengenai visi yang besar, dan beliau menekankan bahwa saya tahu apa yang saya kerjakan sekarang. Itu apakah juga itu harus dimiliki oleh mental seperti itu, apakah harus dimiliki oleh semua owner yang ingin menjadi pengusaha peternakan? Ya, jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara di kelasnya Sinatria ya, kalau private class kan jelas itu orientasinya adalah pengusaha peternakan. Di kelas intensif kita, itu kan hari pertama saja kan, kita pertama kali yang kita lakukan adalah membedah niat ya kan. Supaya apa? Supaya kita tuh kita mau membuka apa ya, mindset dari teman-teman semua yang datang ke Sinatria ini sebenarnya pengen jadi apa sih? Apakah hanya sekedar beternak saja, atau memang pengen cash flow, atau pengen memberdayakan masyarakat, atau sekedar hobi gitu kan, mengisi waktu dan sebagainya. Nah dari situ nanti bentuk itu akan kelihatan. Makanya ya betul lah, inamal a'malu binniyat itu betul kan. Kita memulai sesuatu itu dari niat. Kalau niat kita memang ingin sekedar beternak, maka yang kita lakukan adalah 1, 2, 3. Nah itu tadi yang dimaksud dengan mindset. Nah mindset kita apa? Mindset kita akan menjadi peternak kah? Atau mindset kita akan menjadi pengusaha peternakan? Semua kita harus punya itu. Kalau kita tidak punya visi ya, tidak punya visi, nggak punya mindset apapun gitu ketika kita beternak, ya biasanya kok saya punya peternakan besar tapi nggak bisa jual. Kok saya punya begini, kenapa peternakan saya kok jelek? Misalnya kenapa ternak-ternak saya kok nggak bisa gemuk? Padahal saya sudah ngikutin loh, membeli pakan dari ini, yang dia di sana ternaknya bagus-bagus, kok di tempat saya kok tidak, dan sebagainya. Nah, sebenarnya kesalahan paling umum dan paling sering ditemui ketika peternak ini ingin scale up menjadi pengusaha peternakan. Kesalahan paling umum karena tidak siap untuk marketing. Seringkali di situ. Jadi sama dengan ketika kita bicara tentang mahasiswa peternakan gitu ya. Mahasiswa peternakan itu kan secara skill ya dia diajarin gitu. Tapi yang lupa diajarkan atau yang mungkin diajarkan tetapi kurang mendalam, itu adalah bagaimana dia menguasai supply chain. Terus bagaimana dia menguasai market. Bagaimana dia menguasai sebenarnya di dunia peternakan ini, entah itu jenis apapun ya, kalau yang dalam konteks domba, siapa sih sebenarnya yang paling menentukan harga di pasar misalnya? Apakah dia, kalau di Jogja itu namanya Blante atau Beyong atau Bandar lah gitu ya. Apakah dia yang menentukan harga? Ataukah peternak bisa menentukan harga sendiri? Ataukah sebenarnya ada pihak lain yang dia menetapkan bahwa harganya harus sekian? Nah ini kalau kita tidak menguasai hal seperti ini kan, akhirnya ya kita ada kegagalan dalam scale up kita. Saya udah mantep nih, peternakan saya manajemennya udah bagus,
saya pengen mulai membuat bisnis peternakan, tapi kita sendiri belum bisa mendefinisikan siapa market saya. Saya belum bisa mendefinisikan apa saja, misalnya ketika kita sudah punya market gitu ya, apa saja yang dibutuhkan untuk menembus market ini, atau mempertahankan supaya dia tetap bersama dengan saya. Kan kita udah dapat market nih misalnya, kita dapat market catering akikoh misalnya kan, tapi tidak kita ikat dengan MOU dan sebagainya. Akhirnya apa? Dia lepas. Kita di ghosting kayak gitu kan. Tiba-tiba dia udah nggak pernah pesan lagi ke kita. Ya kan itu karena kita tidak menyiapkan ini tadi, perangkat dari marketing tadi itu. Sehingga yang sering kali teman-teman itu kesulitan itu adalah market. Saya punya ternak banyak tapi saya nggak bisa memasarkan. Banyak juga yang keluhannya, harganya ambiar ini, sekarang harganya rusak dan sebagainya. Itu faktornya apa gitu kan? Kita tidak bisa masuk di resto-resto tertentu, padahal ternak saya banyak. Nah, faktornya di mana? Saya siap loh menyiapkan setiap bulan 30 ekor atau 100 ekor, tapi saya tetap tidak bisa masuk di satu resto tertentu. Ternyata faktornya bukan karena jumlah yang tidak masuk kualifikasi, tetapi memang postur karkasnya tidak sesuai dengan yang mereka butuhkan misalnya gitu kan. Jadi kegagalan marketing kan macam-macam kan. Faktornya bisa jadi di kontinuitas kita yang tidak masuk jumlahnya, atau bisa jadi di kualitasnya, ketebalan karkasnya ternyata tidak tepat gitu kan. Ya kayak kita kan ternyata kan beda ya, misalnya ada resto nasi kebuli nanti akan berbeda dengan yang sate, berbeda dengan yang steak. Nah, itu kan bahan bakunya ternyata beda-beda semua. Jenisnya beda. Kemudian kita juga harus menyediakan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Gitu kan. Ada yang ini yang nggak boleh ada lemaknya, yang di sini terserah ada lemak atau tidak, yang penting dia dagingnya tebal, yang di sini dia tidak mau ada lemak di luar tapi lemaknya di dalam, marbling misalnya seperti itu. Nah, ini kan kita harus tahu betul. Nah, kegagalan marketing itu kadang-kadang kita tidak bisa mendefine ya, tidak bisa merumuskan siapa sebenarnya market kita, kemudian customer need-nya kita itu apa gitu. Jadi si customer kita ini kebutuhannya apa sih? Nah, itu kegagalan kita biasanya di situ. Nah, tadi kan kita bicara mengenai marketing. Jadi kan memang pengusaha peternakan tadi fokusnya menjual, berarti memang skill harus dimiliki adalah marketing. Nah, ketika kita sudah membuat perusahaan peternakan, kita bicara pengusaha peternakan ya, apakah itu harus ditopang dengan tim-tim yang kuat atau hanya owner sendiri yang kuat atau seperti apa Bu, agar peternakan ini bisa sustainable gitu? Ada perbedaan antara fungsi pemilik ya, fungsi owner dengan tim lapangan. Tim lapangan itu adalah tim expert yang dia memang berfungsi untuk menggerakkan roda. Sementara owner ini dia harus punya visinya. Dia yang memang memegang kendali terhadap jalannya perusahaan itu tadi. Kalau kita mau pengen jadi pengusaha peternakan kan, usaha di kita ini arah kebijakannya itu di ownernya ini. Jangan menjadikan arah kebijakan itu ada di tim. Makanya kalau tim kita bebani dengan arah kebijakan, nanti dia bingung nanti. Bahkan bisa jadi tim akan bekerja semampunya karena ya saya kan arahnya begini. Target saya bulan ini segini kok, ya itu sudah tercapai gitu. Nah, sementara kalau seperti itu nanti malah nggak maju-maju. Makanya owner ini, kalau di kita kan ada owner class gitu ya. Nah, owner class ini fungsinya adalah bagaimana menjadi owner yang dia punya kendali atas masa depan usahanya dia. Termasuk bagaimana dia merancang SOP, kemudian KPI-nya seharusnya seperti apa, bagaimana dia menilai indikator kinerja yang tercapai atau tidak, itu kan adanya di ownernya. Sementara tim ini dia adalah pelaksana, tapi dia expert. Jadi misalnya dia menjadi tim manajemen ternak, ya dia harus menguasai betul tentang ilmu manajemen ternaknya itu seperti apa, bagaimana dia punya ide dan kreativitas untuk dia punya ide dan kreativitas untuk mencapai target-target yang ditetapkan oleh owner seperti itu. Saya pokoknya ownernya kan biasanya gitu ya. Setiap bulan pengennya ada penambahan populasi 50 ekor. Ya. Maka tim lapangan ini dia yang akan membackup untuk mencapai target itu. Jadi kalau
antara peternak dengan pengusaha peternakan tentunya itu ada perbedaannya nanti. Kalau di peternak mungkin dilaksanakan sendiri atau berdua dengan kiper. Kipernya satu orang mungkin cukup, tetapi kalau kita menjadi pengusaha peternakan tidak bisa kalau hanya sendirian. Kita di backup oleh tim-tim yang dia memang bisa mensupport visi misi kita tadi itu. Jadi memang tim itu sangat diperlukan ya Bu, baik dari kemampuan, solidaritas dan lain-lain. Itu memang harus dimiliki oleh seorang pengusaha peternakan. Nah, selanjutnya kenapa banyak orang itu ketika membangun peternakan itu hanya berhenti di level peternak saja, tapi tidak bisa menjadi pengusaha itu? Apakah kendalanya tadi terkait pasar saja kah, terkait tim saja kah tadi, atau ada kendala yang lain seperti itu? Kendalanya dari awal memang nggak punya niat untuk menjadi pengusaha biasanya. Jadi dari awal itu mungkin memang dia pengen punya pendapatan dari ternak, tetapi dia tidak punya visi menjadi pengusaha peternakan. Dia hanya fokus berkutat hanya pada masalah manajemen saja. Gimana caranya? Akhirnya dia ya sudah berkutatnya di situ kan. Kalau ada ternak sakit dia, ini kenapa ternak saya masih sakit terus ya? Kan nggak selesai akhirnya, karena dia berkutatnya di situ. Sementara kalau kita memang punya niat untuk membangun sebuah perusahaan peternakan, masalah manajemen itu kan harus sudah selesai selambat-lambatnya di bulan ketiga. Ya. Setelah bulan ketiga itu ya sudah ini ya take off untuk dia cash flow gitu. Di 3 bulan pertama ini harus semua sudah beres urusan, nggak ada lagi kita masih ada keluhan terkait masalah mengendalikan mortalitas, morbiditas, sudah nggak ada lagi harusnya gitu. Nah ini permasalahannya seringnya di situ. Permasalahannya itu memang dari awal tidak ada niat yang kuat untuk menjadi pengusaha peternakan. Jadi mereka ya udah pokoknya saya pengen beternak gitu. Kayaknya beternak itu asik gitu ya. Karena beternak itu mudah gitu ya. Ini orang tua-tua zaman dulu mereka juga beternak bisa kok. Jadi saya pun bisa gitu. Sementara ternyata dia pengen menghasilkan sesuatu dari ternaknya gitu. Dan kalau kita bahas kemarin waktu di private class kan kita biasanya ketika kita mendefinisikan market itu kan ternyata dari peternakan itu tidak hanya ternak kan sebenarnya, ada banyak sekali. Nah itu kan muncul ide atau perencanaan itu kan sudah ada di awal. Ketika 3 bulan pertama kita menyelesaikan masalah manajemen ini, kan kita sebenarnya sudah bisa menyiapkan cash flow untuk di bulan keempat, meskipun belum bisa jual ternak, kita sudah ada penjualan yang lain loh kan kayak gitu. Nah, itu yang belum terencana biasanya. Nah, mungkin yang terakhir itu, apakah semua peternak itu memang harus menjadi pengusaha peternakan atau tidak? Tergantung kemampuan ya, tergantung kemampuan. Kalau memang kita dan niat dan kemampuan. Ada orang-orang yang memang saya tidak terlalu berambisi untuk menjual ternak saya, dan saya memang senang aja melihara ternak. Nah itu kan kita juga tidak memaksa orang untuk harus menjadi pengusaha peternakan. Tetapi kalau memang dia berorientasi menjadikan peternakan ini adalah sektor yang menghidupi dia, untuk kehidupan dia dan masa depan dia, maka ya dia harus menjadi pengusaha peternakan, tidak hanya sekedar menjadi peternak. Siap. Mungkin itu ya yang ingin saya tanyakan, karena memang banyak pertanyaan-pertanyaan ini juga timbul di kepala banyak orang. Sebenarnya ketika saya membuat peternakan itu, saya mau menjadi apa peternak atau pengusaha peternakan, dan hal semacam ini akan lebih sering kita diskusikan ketika kita sudah menjadi Sinatria Community. Nah, itu kemarin kita juga banyak diskusi tadi malam, terutama kita ajak semua alumni private class dan owner class itu untuk diskusi bersama mengenai langkah untuk menjadi pengusaha peternakan. Nah, mungkin alumni-alumni yang lain yang tadi malam belum bisa ikut, dan yang belum menjadi alumni segera mendaftar di Sinatria Farm untuk menjadi alumni Sinatria. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.